Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kami akan memberikan beberapa informasi penting dan menarik terkait dengan virus corona. Yuk disimak. Seperti yang kita ketahui, beberapa negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang dilanda oleh sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang kita kenal dengan virus corona. Lalu, apa virus corona itu? Berikut penjelasannya. Novel coronavirus merupakan salah satu variasi dari virus corona. Sebelumnya, virus ini menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok, pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data WHO hingga 28 Januari 2020, 4.593 kasus terinfeksi dan 106 kasus meninggal dunia. Dan ini merupakan perkembangan kasus harian COVID-19 di Indonesia. Data ini dapat kita lihat dan kita akses pada halaman web Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain dapat menular dari hewan, virus corona juga dapat menular dari batuk, bersin, atau kontak fisik dengan orang yang positif terkena virus corona. Apabila manusia telah terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul, demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Lalu, bagaimana ya virus corona dapat menyerang tubuh kita? Berikut penjelasannya. Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, virus akan masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ lain yang selnya kaya akan protein ini, yaitu protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti, virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Sekaligus membuat inti sel memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakal ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian kasus, kejadian ini nggak berlangsung lama, karena kalau sistem imun tubuh kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona.
Tapi terkadang tubuh kita sangat lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa terkena radang paru-paru, akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sini. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas aja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan sangat kritis. Tapi teman-teman jangan khawatir, ada beberapa cara untuk kita dapat mencegah penularan virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Sekian informasi dari kami. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.